semua di sana ya. Teman-teman kita doa dulu yuk. Bismillah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu dan karuniakan kepada kami pemahaman ya. Siap Mbak Tupperware ya. Oke ya, siap Mama Hansa, malam semuanya aman ya guys. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kita doa dulu bismillah. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya teman-teman sehat selalu semuanya di sana ya. Yuk seperti biasa kita hanya ngabisin durasi saja. Semoga oke. Semoga kita jauh lebih berkah ya. Yang mau istirahat, oh kayaknya belum pada ngantuk ya. Oke, kita mulai dulu. Yang mau tanya boleh tanya. Aku ingatkan kembali bahwa nanti di hari Senin, ini kan Kamis ya. Jumat, Sabtu, Minggu, kemudian Senin. Senin itu adalah puasa Zulhijjah ya guys. Senin itu adalah puasa Zulhijjah tanggal 18 Mei, dan siapapun yang berpuasa siapapun yang berkurban mulai hari Senin tidak boleh lagi potong kuku, cukur rambut dan cukur-cukur ketika teman-teman berada di hari Senin ya, atau tanggal 1 Zulhijjah ya. Dan kemudian teman-teman kalau mau potong rambut, cukur bulu-bulu, cukur kumis, rapikan jenggot, boleh dimulai besok ya. Boleh dilakukan besok aja supaya dapat berkah sunnah Jumatnya. Dan kemudian setelah itu teman-teman boleh lanjutkan dengan menahannya untuk tidak memotongnya di hari Senin ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai di akun ini ya. Oke, Mbak Triyulia nggak boleh nulis gitu ya. Oke ya, kita lanjut ya guys. Siap ya, Mbak Surama ya, Mbak Dasini ya. Oke ya, oke kita lanjut ya. Oke ya, siap Mbak Rafina, Bang Selamat ya. Oke, kita mulai ya guys, siap ya. Oke, teman-teman semuanya, nggak usah ditulis Mbak Nur Syakira, langsung aja tanpa ditulis ya. Siap Mbak Arneta ya, siap Mbak Pi ya. Kita lanjut ya guys. Oke. Ustazah, sholawat setiap hari baca sholawat apa? Sholawat apa bebas aja ya. Teman-teman mau sholawat apa itu bebas aja ya guys. Nggak ada masalah ya. Oke, mau sholawat apa bebas aja setiap hari. Fadilah semua sholawat bisa. Sholawat itu bisa mendatangkan syafaat. Sholawat itu bisa mendatangkan syafaat. Sholawat itu bisa menambah pahala dan kemudian meringankan dosa-dosa kita, dan nanti di akhirat kita akan dapat syafaat ya guys. Oke ya, nah sholawat apapun gak ada masalah, is oke ya. Ustazah, zikir apa yang paling baik? Afdol zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, sebaik-baiknya zikir adalah la ilaha illallah. Sebaik-baiknya zikir adalah la ilaha illallah. Oke. Ustazah, oke, bolehkah sholat sunat dalam keadaan duduk? Ada dalil sallu qa'iman. Sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa illam tastati' fa ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati' fa mustalqiyan. Kalau nggak bisa ya telentang ya. Jadi boleh aja sholat dalam keadaan duduk. Atau misalnya zikir dalam keadaan duduk. Itu juga nggak jadi masalah. Oke, yang kemudian yang dilarang untuk memotong kuku dan cukur rambut serta cukur bulu-bulu itu hanya sahibul kurban saja. Ya, hanya orang yang berkurban saja. Sementara yang tidak berkurban lanjutkan. Sholat sunat qabliyah ba'diyah yang umumnya berapa rakaat? 2 rakaat kecuali sebelum zuhur. Sebelum zuhur itu sangat dianjurkan 4 rakaat ya. Oke ya guys. Ustazah, oke gitu ya. Saya ditinggal suami usia 62 tahun. Apakah harus ada masa idah? Harus dong. Ya, selama 140 hari ya.
Oke, selama 140 hari bukan tidak boleh keluar rumah, silahkan ikut pengajian, silahkan jualan kalau lagi jualan, yang penting jangan dekat-dekat dengan orang yang bukan mahram kita ya. Ustazah, oke, oke. Berkurban untuk uang arisan nggak jadi masalah ya. Waduh, kalau sudah telanjur potong kuku dan rambut gimana? Potong kuku dan rambut itu nggak bolehnya di hari Senin nanti, Mbak. Hari ini masih boleh, besok juga masih boleh. Hari ini kan Kamis, besok Jumat, Sabtu, Minggu ya. Senin boleh ya, Senin udah nggak boleh. Hari ini masih boleh potong kuku ya. Sejak tanggal 18 ya nggak boleh, Mbak. So, oke, Ustazah, bagaimana caranya mengerjakan sholat duha 4 rakaat? Kalau sholat duha 4 rakaat ya dua-dua aja biar lebih gampang. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Ustazah, uang zakat diberikan untuk acara maulid nggak boleh karena zakat itu harus untuk manusia, nggak boleh untuk acara. Zakat itu harus untuk orang, Mbak, untuk manusia. Ya, manusianya itu fakir atau miskin. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi uangnya nggak cukup. Oke, gimana sholat kita jika kita merasa bacaan Al-Fatihah kita kurang benar, belajar aja bacaannya lebih baik ya, tapi tetap sholat ya. Oke, Ustazah, oke. Gimana amalan yang banyak media sosial seperti amalan-amalan itu boleh kita amalin nggak? Amalan apa dulu? Amalannya harus bersumber dari syariat ya. Ustazah, kalau kurban untuk orang tua yang sudah tiada, apakah larangannya berlaku untuk kita? Untuk kita yang berkurban berlaku, yang mengorbankan ya, bukan keluarga. Kita yang mengorbankan berlaku ya. Seperti jangan atau tahan untuk memotong kuku ya. Ustazah, oke, clear ya. Ada orang hutang puasa, pas ditagih hutang, ada orang hutang, pas ditagih nggak punya uang, tapi dia naik haji ke tanah suci. Ya berarti dia tidak niat membayarnya, dia akan berdosa jika yang berpiutang tidak mengikhlaskan. Cara jamak dan kosor, Mbak Desi sebaiknya coba lihat di video aku aja. Di TikTok aku, teman-teman coba ke klik ya di pojok kiri atas ya. Nah ini ya, ini ada video paling pojok kiri atas, ini ada tentang jamak qashar dalam sholat, udah dilihat 8 juta orang ya. Teman-teman bisa, semoga video ini membantu karena kalau aku jelaskan di live nggak bakal paham ya. Atau teman-teman boleh pergi ke channel YouTube-nya aku ya, channel YouTube-nya aku dan teman-teman coba klik aja jamak qashar Nela Luki. Ya di sana akan banyak video-video tentang jamak qasharku ya. Ustazah, oke, kalau kurban sapi 7 orang tapi yang duanya sudah meninggal, nggak apa-apa, nggak masalah. Ustazah, oke, oke. Ada dengar video di TikTok sholat sunnah bisa digabung, nggak boleh. Ya, sengaja aku sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid, lillahi ta'ala. Lalu satu niat nggak boleh ya. Jadi niat itu satu niat, satu amal saja ya. Satu niat, satu amal saja. Karena setiap sholat itu punya fadilahnya masing-masing ya. Misalnya nih sholat taubat meringankan dosa, sholat hajat menjawab hajat ya. Kemudian sholat istikharah ya supaya kita dalam keadaan ragu. Jadi masing-masing sholat itu ada fadilahnya masing-masing ya. Jadi bagusnya teman-teman, bukan bagusnya, harusnya satu niat satu amal saja ya. Oke ya guys, oke kita lanjut ya. Ustazah, oke ya, apakah boleh sholat baca ayat 1000 dinar? Kalau di ayat Al-Quran boleh ya. Oke, Ustazah, kakakku sholat taubat dikerjakan dengan sembari sholat duha. Boleh duha dulu baru taubat atau taubat dulu baru duha, nggak masalah. Karena sholat duha itu adalah salah satu jenis sholat yang bisa dilakukan kapanpun siang dan malam. Sholat duha itu adalah salah satu jenis sholat yang bisa dilakukan sholat duha, sholat taubat adalah sholat yang bisa dilakukan kapanpun siang dan malam ya. Oke. Kita lanjut ya guys. Oke ya. Ustazah, oke ya. Oke. Clear ya. Jangan berisik ketika ziarah kubur itu maksudnya apa Ustazah?
Aku nggak paham maksudnya gimana, jangan berisik ketika ziarah kubur. Ustazah, rakaat satu berdiri, tapi, Ustazah, rakaat satu berdiri, aku nggak paham gimana maksudnya. Kurban nazar keluarga boleh makan nggak? Boleh, tapi nggak bakal bisa dia makan. Karena kan dagingnya udah nggak ada di rumah kita. Misalnya nih aku bernazar berkurban ya guys, misalnya nih aku bernazar berkurban gitu kan. Maka daging kurbannya kan udah nggak ada di tempatku guys. Jadi nggak akan bisa keluarga makan, orang daging kurbannya juga udah nggak ada. Yuk kita lanjut ya. Oke. Ustazah, apa doa saat sedih? Doa saat sedih adalah hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir ya. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu doanya ya. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Oke. Oke. Kita lanjut ya guys. Ustazah, oke ya. Oke, itu doanya. Hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Kita lanjut ya. Ustazah, kalau kita kurban patungan boleh nggak? Pokoknya satu sapi 7 orang. Ustazah, kalau baca Al-Quran apakah harus benar makhrajnya? Ya harus dong, belajar baca Quran sampai bisa hukumnya wajib. Tapi ketika teman-teman belajar membaca Al-Quran lalu kemudian teman-teman baca Al-Qurannya terbata-bata, itu nggak masalah. Ada dalil al-mahirum bil Quran ma'asafaratin kiramim bararah. Siapa yang memantap membaca Quran maka dia akan dikelilingi malaikat Allah. Walladzi yaqra'ul Quran, dan siapa yang membaca Al-Quran ya, wa tatakto ya, dan terbata-bata dia membacanya, wa huwa alaihi syakun lahu ajran ya, maka dia dapatkan 2 pahala ya. Pertama pahala karena bacaannya, yang kedua pahala karena susahnya dia membaca. Jadi susahnya baca Al-Quran dapat pahala. Bolehkah kurban sebelum akikah? Akikah itu tugas orang tua, kurban itu tugas kita. Jadi boleh aja kurban walaupun belum akikah ya. Oke, Ustazah, apa doa puasa hari Senin besok? Tanggal 18 Mei sampai 24 Mei niatnya puasa Zulhijjah. Hari Senin sampai hari apa gitu, pokoknya 7 hari ya. Oke, sengaja aku puasa Zulhijjah, sunnah atasku karena Allah. Tanggal 25 Mei niatnya puasa Tarwiyah, tanggal 26 Mei niatnya puasa Arafah. Oke. Kalau kurban satu kambing satu orang udah lagi tuh patungan, yaitu bukan kurban, namanya sedekah ya namanya ya. Satu kambing hanya boleh satu nama ya. Kecuali kumpulkan uang ya patungan, nanti yang kurban satu orang satu nama, yang berkurban itu satu orang, nggak bisa banyak orang kalau kambing ya. Ustazah, oke, sengaja aku puasa Zulhijjah, sunnah atasku karena Allah ya. Oke, jadi muhrim Mbak Salomon, betul sekali. Dia menjadi muhrim karena udah disusui Salomon ya. Ustazah, oke, oke. Boleh nggak sholat dalam keadaan duduk di pertengahan? Rokaat satu berdiri, rokaat kedua nggak tahan terus duduk boleh. Kalau lututnya nggak enak, lututnya sakit, rokaat satu berdiri, rokaat kedua jungkil balik duduk nggak masalah ya. Oke, boleh nggak ibu jadi imam untuk anak laki-lakinya? Nggak boleh. Kalau laki-laki perempuan imamnya harus laki-laki. Ya, oke. Kalau laki-laki perempuan imamnya harus laki-laki ya. Ustazah, saya sudah berkurban untuk kedua orang tua saya, tapi saya belum. Wah, harusnya nggak boleh begitu ya. Karena kalau dalam hal agama harus kita duluan. Kalau dalam hal dunia boleh orang tua kita duluan ya. Jadi ke depan kalau ada kurban, kalau ada haji umroh harus kita duluan, baru kita bisa umrohkan orang lain. Misal
Ya kita ada satu mukena mau sholat, terus ada orang mau sholat, kita bilang sama orang itu, kamu dulu lah, nggak usah ya kita dulu, karena itu soal agama. Tapi soal dunia boleh orang lain duluan, misalnya nih kita lapar, terus kita pengen makan lapar, terus ada orang lain ya juga pengen makan, ya udah kamu dulu aja, nggak apa-apa. Ya saya tahan lapar, atau misalnya lagi di bis ada ibu hamil, kita persilahkan dia duduk, silahkan bu, nggak apa-apa kita berdiri, nggak apa-apa. Ya dalam hal dunia, tapi dalam hal akhirat harus kita duluan ke depan seperti itu ya. Ustazah, puasa Zulhijjah diniatkan sekaligus kodo, ndak usah satu niat satu amal saja. Kodo bisa setelah itu mbak, tapi disegerakan aja kodonya ya. Lagi haid boleh baca Al-Waqiah dan Al-Muluk, boleh dalam buku ya. Dalam buku atau dalam Quran terjemahan atau di handphone ya. Oke, Ustazah, gimana cara ziarah kubur? Ya, yang pertama ambil wudhu, lalu kemudian pakai pakaian yang tidak terlalu mencolok, lalu kemudian masuk ke lingkungan kuburan, ucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur. Oke, lalu kemudian masuk, kemudian siram air, tumpahkan dari ujung kepala sampai ujung kaki, baca sholawat dan doakan. Doanya boleh pakai bahasa Indonesia atau bawa buku doa-doa dari rumah untuk ziarah kubur. Oke, gitu ya. Ustazah, saya lagi ngamalin puasa Daud ya. Hari Senin puasa, Selasa saya menstruasi. Apakah lanjut hari Rabu? Loh, tapi haid. Haid kan lebih dari 1 hari. Nanti setelah haid boleh langsung dimulai ya. Boleh nggak qobliyah subuhnya jam 6 pagi, selagi masih ada waktu subuhnya masih boleh, tapi kalau waktu subuhnya udah habis jangan. Fokus ke sholat subuh aja. Seluruh qobliyah dan ba'diyah itu bisa dikerjakan selagi masih ada waktu sholatnya. Ya, semua qobliyah dan ba'diyah bisa dikerjakan selagi masih ada waktu sholatnya. Oke ya guys, kayak gitu ya. Ustazah, oke, ada perempuan rajin tahajud tapi dia suka ngomongin orang. Ya tahajudnya dapat pahala, ngomongin orangnya berdosa. Ya tinggal nanti dihitung mana berat dosa dan pahalanya ya. Tinggal nanti dihitung mana berat dosa dan pahalanya ya. Tahajudnya dapat pahala, ngomongin orangnya berdosa. Oke ya guys, kita lanjut ya. Ustazah, oke. Oke, Ustazah, masih puasa Daud, gimana niatnya kalau puasa Zulhijjah? Kalau udah puasa Daud, fokus puasa Daud saja ya. Oke, tidak usah lagi puasa-puasa yang lainnya. Kalau udah puasa Daud, fokus ke puasa Daud saja ya. Karena puasa Daud itu adalah puasa yang nomor 1 di antara ekosistem puasa-puasa sunnah ya. Oke, Ustazah, Ustazah, anak sudah balik apakah otomatis jadi muhrim? Duh panjang ya. Kalau 4 baris pasti nggak kebaca nih guys, kelewat dia bentar ya. Ustazah, kalau sudah dewasa belum akikah nggak apa-apa. Ya, akikah itu pada usia 7, 14, 21 hari hukumnya sunnah muakkad. Nah, setelah itu orang tua kalau nggak sanggup masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan akikah sampai anaknya balik. Nah, nanti kalau anaknya sudah balik itu kewajiban mengakikahkan anak, kesunahannya udah gugur, udah nggak wajib lagi. Adapun teman-teman kalau mengakikahkan diri sendiri setelah balik bagus, tapi tidak kuat dalilnya, boleh dikerjakan, sunnah juga dengan dalil yang hasan, tapi boleh dilakukan. Nah, tapi kalau dibenturkan dengan kurban, lebih bagus kurban daripada akikah. Ya, karena kurban itu tugas kita, akikah itu tugas orang tua kita ya. Ustazah, kalau dalam keadaan haid, bolehkah memandikan jenazah? Tidak ada dalil yang mengharamkan secara tegas. Ustazah, oke clear ya. Tolong jelaskan sholat sunat rawatib ya. Rawatib itu adalah 2 rakaat sebelum subuh, oke. 4 rakaat sebelum zuhur, oke. 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Aku ulang, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya.
Ya totalnya adalah 12 rakaat. Totalnya adalah 12 rakaat ya guys. Oke ya. Totalnya 12 rakaat dan sholat nama qobliyah dan ba'diyah itu bisa dikerjakan selagi masih ada waktu sholatnya. Misalnya azan zuhur 12.30, teman-teman baru sholat jam 1. Boleh aja teman-teman qobliyah dulu zuhur atau ba'diyah zuhur setelahnya. Boleh ya. Qobliyah zuhur, zuhur atau ba'diyah zuhur setelahnya ya. Oke ya guys. Oke ya, gitu ya teman-teman ya. Sholat taubat sebelum tidur bolehkah? Sholat taubat sebelum tidur boleh ya. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat 1 berdiri, rakaat kedua tahiyat akhir ya. Ustazah, oke gitu ya. Oke. Apakah sholat subuh di pesawat harus berdiri pada saat takbir? Tidak. Sholat boleh dalam keadaan duduk, nggak jadi masalah ya. Oke. Oke, Ustazah. Oke, clear ya. Jadi seperti itu. Sujud syukur itu gimana? Sujud syukur itu adalah sujud kalau kita mendapatkan sebuah nikmat. Jadi kalau teman-teman dapatkan sebuah nikmat, iya, teman-teman sujud aja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Oke. Lalu kemudian atau sujud syukurlah setiap habis sholat ya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Oke. Oke, Mbak Lina nggak boleh karena itu menyebabkan kemiskinan. Nggak boleh ya. Mbak Lina nggak boleh. Ustazah, oke itu ya. Nah jadi kalau kita bersyukur insya Allah Allah akan tambahkan nikmat untuk kita ya. Bolehkah di atas tanah makam dikasih batu-batu kecil? Boleh, nggak jadi masalah. Yang nggak boleh itu adalah dikasih atap ya. Oke, oke, udah ya guys. Baju bekas ompol anak yang penting sudah dibasuh dengan air putih. Air kencing bayi itu adalah najis hadas kecil yang bisa dibasuh dengan air putih. Tapi kalau nggak dicuci nggak boleh. Misalnya kena ompol anak terus kering di baju dipakai sholat pasti nggak boleh. Harus dicuci dulu. Nah cucinya itu kalau kena najis teman-teman pakai air putih biasa aja dulu untuk menghilangkan najisnya baru pakai sabun ya. Oke, nggak boleh langsung pakai sabun karena sabun itu suci tapi tidak mensucikan ya. Syuruk jam 6 boleh nggak? Kalau jam aku nggak bisa pastikan karena daerah kita berbeda jadwal subuhnya. Intinya syuruk itu adalah 1,5 jam dari azan subuh sampai 2,5 jam, sekitar 1,5 jam dari azan subuh ya. Oke. Ustazah mau malam-malam mau repeat order madu bisa? Bisa jam 9.30 nanti ya. Aku spill madunya di jam 9.30. Untuk teman-teman yang mau madunya bisa COD aja dan dan betul-betul kalau pengen beli 2 nunggu sekejap ya. Karena sebenarnya kita udah nggak bisa jual madu untuk 2 bulan ke depan. Tetapi teman-teman butuh banget dengan madunya. Aku izinkan teman-teman untuk COD madunya. Tetapi bantu aku juga. Aku bantu teman-teman dapatkan madu di akun kita. Karena di akun kita kalau beli 2 harganya murah banget kan. Nah, tapi teman-teman juga bantu aku untuk tertib ya. Karena madu kita kan ada 2. Yang pertama kan madu akasia, itu yang jerigen ya. Itu kayak diabetes, kayak hipertensi, kolesterol ya. Itu nanti aku jelaskan lalu aku munculkan keranjang, aku kasih waktu 3 menit untuk CO. Oke, nanti madu tulang lagi ya, kayak kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut ya. Aku kasih waktu 3 menit untuk CO. Oke. Nah, setelah itu baru aku munculkan kedua keranjangnya. Kalau beli 2 lebih murah, misalnya teman-teman diabetes juga, kesemutan juga. Misalnya kolesterol juga, nyeri sendi juga. Misalnya hipertensi juga, pengapuran juga. Aku turunkan harganya.
Aku kasih waktu 5 menit. Jadi yang mau beli 2 memang harus nunggu lebih kurang 6 menit. Kira-kira setuju, caranya? Setuju? Setuju caranya? Kalau setuju tulis setuju. Tapi harus tertib, dengerin manfaatnya, harus fokus. Karena kalau teman-teman nggak nungguin madunya beli 2 lebih murah sekarang, besok pagi belum tentu dapat. Karena nggak ada yang bisa jamin aku live-nya di jam berapa. Telat aja 5 menit udah nggak bisa belanja. Oke? Telat aja 5 menit teman-teman udah nggak bisa belanja, keranjangnya udah ditutup, oke? Nah, bismillah aku bantuin yang mau beli madu yang udah membaik, boleh tulis di kolom komen. Atau yang udah beli madu sekilo, 2 kilo, 6 kilo, 10 kilo, 20 kilo, boleh tulis di kolom komen, oke? Nah, fokusnya. Oke, madu jerigen dulu ya, yang madu jerigen dulu ya, siap-siap ya. Nah, yang madu jerigen ya, madu itu sering aku minum. 1 kilonya 99.000, oke? Yang jerigen dulu nih adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, miom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar, gak haid-haid, nyeri haid, keputihan, autoimun, atau keputihan, kista miom, stamina doang adalah madu jerigen. Oke, mau ya, siap-siap ya. Aku munculkan tapi cuman kasih waktu 3 menit. Setelah itu aku akan ke madu tulang dan setelah itu aku munculkan beli 2 lebih murah. Jadi yang mau beli 2 diem dulu aja. Jangan ngetik apa-apa dulu. Kalau mau beli 1 kilo boleh sekarang, bismillah udah mulai boleh beli madu akasia. Bismillahirrohmanirrohim. Yuk, 3 menit aja langsung code ya. 3 menit dari sekarang bismillah. Yuk, stopwatch-nya udah hidup ya. Stopwatch-nya udah hidup, ini madunya. Ini madu asli, mentah. Diminum di 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Campur air putih hangat boleh, campur teh boleh, campur kopi boleh, langsung minum juga boleh. 1 jerigen, 1 jerigen. Nanti kalau mau beli madu tulang setelah ini ya, dan yang mau beli 1 paket setelah ini ya, yang mau beli sepasang ini madu tulang ya. Yuk yang mau akasia 1 aja dulu, langsung code ya. Nah ini madunya asli ya dan udah di check out rame banget orang banyak. Masya Allah. Harganya juga terjangkau ya. Ini madu akasia ini diminum di 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam ya. Campur air putih hangat boleh, campur teh boleh, campur kopi boleh, langsung minum juga boleh oke. 2 menit lagi untuk akasia. Siap-siap yang mau madu tulang dan siap-siap yang mau beli 2 lebih murah oke. Siap-siap yang mau madu tulang, siap-siap yang mau beli 2 lebih murah oke. Ini madu mentah, pokoknya ini madunya enak dicampur apapun. Campur air putih hangat boleh, campur teh boleh, campur kopi boleh. Atau teman-teman shaker ya dengan air es juga enak. Atau teman-teman juga boleh campur dengan antangin. Enak, pokoknya akasia ini enak, harganya murah banget. Harganya murah banget, 1 menit 22 detik lagi. Yang mau beli 2 setelah ini, yang mau beli 2 setelah ini ya. Yang mau beli 2, apalagi yang mau sepasang, jangan keluar dulu dari live kita. Kalau keluar nggak bakal dapat karena nggak ada yang pernah tahu di menit keberapa aku ngeluarin madunya. Tunggu, nggak lama kok, oke? Nanti teman-teman nyesel lagi, terus DM. Oke, 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam ya. Oke, 52 detik lagi ya. Oke. 52 detik lagi, 51 detik lagi. Madunya
enak. Nggak usah khawatir guys, madunya enak ya. Yuk akasia guys, akasia ya. 67 detik lagi, 68 detik lagi ya guys. 68, 30 detik lagi. Setiap hari aja. 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam ya. Campur air putih hangat boleh, campur teh boleh, campur kopi boleh, langsung minum juga boleh. Oke, 16 menit, 16 detik, 11, 10, 9, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yeay, terima kasih guys. Oke ya, Masya Allah. Siap-siap madu tulang dan siap-siap kalau mau beli 2. Terima kasih udah tertib ya. Terima kasih udah tertib ya. Yuk kita gercepin ke madu berikutnya ya. Kita gercepin ke madu berikutnya. Yang mau beli 2 tunggu, yang mau beli 2 tunggu, mau beli 2 tunggu ya guys. Oke. Tunggu ya. Oke, sebentar ya. Udah. Ini adalah madu jerigen ya. Yuk siap-siap, aku mau ke madu tulang dan kalau mau beli 2 setelah ini. Aku cabut dulu keranjangnya, oke? Bismillah. Oke, fokus. Kalau ada, tulis ada. Kalau ada, tulis ada, oke? Ada nggak teman-teman yang kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pinggang, wasir, ambeien, BAB nggak lancar, saraf kejepit, rematik, ISK, prostat, hernia, tulang, tumit, lutut, pinggang, pengapuran, saraf kejepit, mau sujud, lutut nggak enak, duduk antara 2 sujud nggak bisa ditekuk, mau berdiri, tumit nggak enak, mau pinggang, punggung, tulang, kebas, kesemutan, prostat, hernia, ambeien, wasir, BAB dan nggak lancar. Ada? Masya Allah, ada ya. Oke guys, perhatikan. Ya untuk tulang, tumit, lutut, pinggang itu madunya yang botolan tadi guys. Aku munculkan madunya sekarang, satunya cuma 99.000. Tapi ingat kalau mau beli sepasang dengan madu yang jerigen tadi jangan beli dulu. Misalnya diabetes juga, pengapuran juga, kolesterol juga, nyeri sendi juga. Jangan beli dulu ya. Oke, siap-siap madu tulang sendi. Aku munculkan sekarang, bismillah. Ini udah banyak banget yang beli. 3 menit dari sekarang boleh beli. Langsung code. 3 menit buruan ya. 3 menit dari sekarang ya guys. Oke, sudah? Sudah ya guys, langsung code. Ini bukan madu biasa. Siap-siap yang mau beli 2 ya. Nanti aku turunin harganya. Ini bukan madu biasa. Oke, thank you Mbak Mawar tuh testimoninya. Ini adalah madu murni. Campurannya adalah royal jelly dan bipolen. Royal jelly itu adalah susunya lebah dan bipolen itu adalah serbuk sarinya lebah. Royal jelly itu susunya lebah dan bipolen itu adalah serbuk sarinya lebah. Oke, ini adalah madu murni ya. Royal jelly dan bipolen. Royal jelly itu serbuk sarinya lebah. Oke, ini madu mewah, madu mantap, madu premium ya. Ini royal jelly-nya. Aku pernah beli royal jelly untuk kulitku itu sampai jutaan ya. Nah, coba teman-teman lihat nih, royal jelly dan bipolen. Masya Allah ya. Langsung COD, cara minumnya 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Siap-siap yang mau beli 2 dengan madu akasia ya. Oke guys, 1 menit 45 detik lagi. 1 menit 45 detik lagi. Siap-siap yang mau beli sepasang ya. Siap-siap yang mau beli 1 pasang ya. Thank you banget ya buat teman-teman yang udah Mbak Sukirah madunya nanti Mbak Sukirah ya. Oke, langsung COD ya guys. Siap-siap yang mau beli sepasang ya. Oke, 1 menit 18 detik lagi. Setelah
setelah ini aku turunkan harganya kalau beli 2. Oke, langsung COD ya guys. Ya, kalau beli 2 nanti, cara konsumsinya nanti ya. Oke guys, nah ini adalah madu osteo ya. Ya, cara minumnya 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam ya. Campur air putih hangat boleh, campur teh boleh, campur kopi boleh, langsung minum juga boleh. Yang sepasang tungguin 48 detik lagi. 48 detik lagi. 43 detik lagi ya. Oke ya, santai dulu ya guys ya. Oke, tidak harus di kulkas. Tidak harus di kulkas ya. Teman-teman boleh taruh di suhu ruangan biasa aja. Oke, Mbak Revimal tunggu sebentar ya. Nanti Mbak Revimal nanti ya. Oke guys, langsung coba ya. Siap-siap 20 menit lagi, 19 detik lagi, 18 detik lagi ya. Oke guys, siap-siap. Aku ambiarin. Aku ambiarin. Beli 2 setelah ini ya. Oke, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ye, Masya Allah. Oke guys ya. Mantap ya. Terima kasih sudah menunggu. Yang mau beli 2, terima kasih sudah menunggu. Kalau teman-teman gak nunggu gak bakal dapet. Oke, sekarang aku janji aku turunkan beli 2 madu harga lebih murah. Aku jelaskan. Ingat, ini jerigen, ini botolan. Ini jerigen, ini botolan. Oke, fokus. Aku munculkan sekarang, aku jelaskan dulu. Oke, siap-siap ya. Oke, yang baru mampir boleh follow akunnya dulu. Oke. Jerigen, fokus yang jerigen. Diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, miom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar, gak haid, kemudian vertigo, autoimun atau stamina doang, jerigen. Oke. Botol, kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pinggang, wasir, ambeien, BAB gak lancar, saraf kejepit, rematik, ISK, prostat, hernia, yang botolan. Siap-siap yang mau beli 2. Karena tadi beli 1 udah muncul keranjangnya. Oke. Yang mau beli 2 siap-siap. Misalnya diabetes juga, pengapuran juga, kolesterol juga, nyeri sendi juga. Beli 2 sepasang, aku turunin harganya. Setelah muncul keranjang aku gak bisa jelaskan lagi guna madunya, oke? Mau gak? Kalau mau tulis mau, kalau mau tulis mau, kita turunkan harganya ya. Beli 2 lebih murah, waktu kita nanti cuma 5 menit aja. Kalau mau tulis mau, kalau mau tulis mau, biar tim madunya semangat nurunin harganya, oke? Oke, terima kasih sudah menunggu. Kalau nggak nunggu nggak bakal dapet ya. Oke, thank you Mbak Nisabila tuh. Ya, saya beli madu osteo. Masya Allah, testimoninya thank you ya. Mau ya? Oke guys, coba ya. Jangan beli dulu. Boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Kita doa dulu yuk. Bismillah, Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu dan karuniakan kepada kami pemahaman ya. Siap Bunda Tati ya, Mbak Legiem ya. Oke. Yuk kita doa yuk. Oke, bismillah ya. Oke, teman-teman boleh tanya aja. Saya Cak Nur, wah, ada Cak Nur nih ya, Masya Allah. Ya, lama-lama jadi Cak Nun juga di sini nih ya. Oke guys, Masya Allah, siap ya Bunda Tati ya. Oke, siap. Aku mulai boleh, bismillah ya. Oke, Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu dan karuniakan kepada kami pemahaman ya. Siap Mbak Dewi, Mbak Legi, Mbak Arti. Aku mulai ya, bismillah. Ustazah, jika dalam keadaan batal wudhu habis sholat, siap Mbak Tia.
Oke, apakah zikir dan doanya harus wudu lagi? Jawabannya enggak ya. Bahwa zikir dan doanya tidak harus wudu. Karena zikir dan doa itu sunnah wudu. Jadi dia bukan wajib wudu ya. Siap Mbak Indra, Mbak Caci ya. Sehat selalu ya guys ya. Mbak Susanti ya. Oke, gitu ya. Oke. Oke, zikir dan doa apakah wajib pakai kerudung? Juga enggak sih, enggak ya. Cuma sangat dianjurkan untuk kerudung ya. Oke, Ustazah, oke clear ya. Bolehkah baca Al-Muluk setelah maghrib? Boleh. Tapi sebenarnya Al-Muluk itu bagusnya mau tidur loh Mbak. Mbak mau tidur jam 9 ya bacanya jam 9. Mbak mau tidur jam 10 ya bacanya jam 10. Nama lain dari surat Al-Muluk adalah Al-Mani'ah, yaitu artinya penghalang. Jadi surat Al-Muluk itu menghalangi kita dari siksa kubur, dari dosa, dari api neraka ya. Ustazah, oke dari dosa, dari api neraka. Berkurban atas nama orang yang sudah meninggal itu gimana? Doanya sama aja dengan doa yang lain, cuma ujungnya doang yang beda. Allahumma haza minka walaka Rabbana taqabbal min. Sebutkan nama almarhumnya. Allahumma hadza minka walaka Rabbana taqabbal min. Nah, sebutkan almarhum siapa, kayak gitu ya. Oke ya, kita lanjut ya teman-teman ya. Bismillah ya. Oke, Ustazah, amin, amin, amin ya. Sehat selalu ya. Oke, Ustazah kalau haid baca Yasin dari HP nggak masalah ya. Nah ini ya doa untuk orang meninggal teman-teman screenshot aja ya. Allahumma hadza minka walaka Rabbana taqabbal min, sebutkan namanya ya. Oke kita lanjut ya guys ya. Ustazah kalau sering mimpi buruk gimana ya? Kalau mimpi buruk ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu menghadap ke kiri meludah 3 kali puah puah puah. Lalu jangan ceritakan mimpi buruk kepada orang lain. Mimpi buruk kalau diceritakan akan jadi doa ya. Ustazah, kok batuk ya? Tanggal 18 Mei apakah mulai puasa Zulhijjah? Iya. Guys, nanti tanggal 18 Mei aku ingatkan. Nanti tanggal 18 Mei kita itu yang berkurban udah tidak dibolehkan untuk cukur rambut dan potong bulu-bulu atau potong kuku. Jadi itu hari Senin loh, besok Jumat, kemudian Minggu, Sabtu, Minggu, Senin. Saranku teman-teman kalau mau potong kuku langsung besok, kalau mau cukur besok, kalau mau potong rambut juga besok, kalau mau cukur kumis panjangkan jenggot besok sih. Besok ya teman-teman kita lakukan ya. Sehingga kita dapat fadilahnya dan tidak lagi melakukannya ya sampai hewan kurban kita dipotong. Benarkah seseorang yang masih punya kodo sholat diharamkan sholat hajat dan taubat? Enggak betul itu. Hati-hati kalau belajar dari sumber asli ya guys. Ustazah, oke ya kalau kurban di rumah gimana? Silakan yang penting di hari raya kurban ya. Oke gitu ya guys. Dan kemudian kasih sepertiga untuk kita, sepertiga untuk orang miskin, sepertiga untuk orang-orang yang tetangga ya. Ustazah, tolong jelaskan Yasin Fadilah. Maksudnya gimana? Fadilah Yasin atau Yasin Fadilah? Ustazah berkurban atas nama yang lagi haid nggak ada masalah, nggak ada masalah guys ya. Oke. Apa hukumnya bila anak dan ibu tidak bertegur sapa padahal satu rumah ya? Siapapun maupun tidak anak maupun tidak ibu, ya siapapun yang tidak bertegur sapa, oke, lebih dari Senin dan Kamis maka amal kebaikannya tidak akan Allah sampaikan kepada Allah. Jadi suatu ketika Rasulullah itu rajin berpuasa Senin dan Kamis, lalu kemudian Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau rajin berpuasa Senin dan Kamis?" Karena di hari Senin dan Kamis malaikat selalu membawa amalku ke langit dan tidak akan dibawa amal orang-orang yang bermusuhan. Jadi kalau orang-orang bermusuhan amalnya tidak akan dibawa kepada Allah. Termasuk sama orang tua, termasuk sama tetangga dan seterusnya ya. Ustazah kalau tidak kurban puasanya kapan? Hari Senin Mbak. Ini kan hari Kamis, 1 Zulhijjah tuh hari Senin, tanggal 18 Mei. 18 Mei sampai 24 Mei kita niatkan puasa Zulhijjah. Sengaja aku puasa Zulhijjah sunnah atasku karena Allah. 25 Mei niatkan puasa Tarwiyah dan 26 Mei niatkan puasa Arafah ya.
Oke ya guys, kayak gitu, dicatat tanggalnya ya. Oke, Ustazah, anak susah dinasehati, capek wala tayasu min ruhillah, innahu la yayasu min ruhillah ilal qaumil kafirin. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Anak itu memang amanah, nggak cuman mbak yang capek, semua orang punya anak juga capek. Tapi ada yang tenang, ada yang tidak. Coba dilatih mentalnya supaya lebih sehat. Coba ngeflow dengan keadaan, terima takdir, tugas mbak cuman mengingatkan dan mendoakan. Selanjutnya tawakal kepada Allah. Nggak usah sering-sering ngomong capek, bingung, pusing, stres, nggak usah. Nggak usah diomongin itu. Karena ana inda zonni abdi. Saya berada dalam prasangka hamba saya. Jadi nggak usah ngomong capek, ngantuk, pisung, pusing, bingung. Itu nggak boleh. Walaupun di live ini nggak boleh. Makanya kalau ada yang suka bilang, "Ustazah capek ya, Ustazah ngantuk ya." Itu biasanya aku nggak support kalimat-kalimat seperti itu. Itu adalah kalimat yang negatif yang akan masuk ke dalam alam bawah sadar kita dan akan semakin capek nantinya. Ya ucapkan kalimat-kalimat positif aja, ucapkan kalimat-kalimat yang baik saja. Oke ya. Oke ya guys. Nah ya, oke, kalau lelah dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, para nabi pun lelah, nggak cuma manusia doang yang lelah. Para nabi saja lelah ya guys, apalagi kita sebagai manusia. Nggak ada kita yang nggak capek, semuanya lelah. Nah hanya saja, nah coba ada dalil. Laqad khalaqanal insana fi kabad. Sungguh manusia itu diciptakan dalam keadaan capek, lelah dan letih. Ya, tapi nggak boleh diomongkan ya, banyak bersabar, lebih maksimalkan lagi untuk merawat anaknya. Semua anak juga ada yang durhaka, ada yang baik dan itu biasa saja. Ustazah, oke, sholatnya nggak pakai CD gimana? Sholat nggak pakai celana dalam secara hukum ya tidak ada masalah ya. Yang penting teman-teman apalagi kalau keputihan ya celananya boleh dibersihkan lalu kemudian teman-teman sholat atau nggak usah pakai celana ya. Mungkin ya. Clear ya teman-teman ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, oke, bila hewan kurban di malam lebaran, beli hewan kurban di malam lebaran nggak jadi masalah. Kurban di 2 tempat hukumnya gimana? Di 10 tempat pun boleh, 100 tempat pun boleh. Karena Rasulullah itu kurbannya 100 ekor unta. Bayangkan, kalau teman-teman punya uang 2,5 M, ya teman-teman boleh beli 100 hewan kurban diputar di 100 tempat. Itu oke. Ya, misalnya seperti itu, ya. Ustazah, oke ya, sama-sama ya. Oke, bolehkah kita sedekahkan orang tua atau saudara yang sudah meninggal? Boleh ya. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ya ringanlah siksa kuburnya, ya orang tuaku sehatkan, anakku sehatkan dan apapun yang ingin kita doakan. Ustazah, kapan mulai puasa Zulhijjah? Puasa Zulhijjah 18 Mei. Bentar ya, aku buat stiker dulu ya. Puasa Zulhijjah 18 Mei. Puasa Zulhijjah harus tahu ya guys. Oke ya, jangan sampai ketinggalan. Ini udah 10 hari nih aku jelaskan puasa Zulhijjah. Zulhijjah 11 Mei ya. Oke, salah ya. 18 Mei ya. Oke ya. Oke, dah gitu ya guys. Puasa Zulhijjah itu dimulai dari 18 Mei ya teman-teman ya. Ustazah sholat tahajud tapi tidak ba'diyah isya nggak apa-apa sih. Cuma sayang aja sih. Karena ba'diyah isya itu hukumnya sunnah muakkad sementara tahajud hukumnya sunnah biasa. Jika pahala sedekah untuk orang tua apakah kita dapat pahalanya juga? Al-wasilatullah yang kusul musawil. Orang yang melakukan doa untuk orang lain pahalanya tidak akan mengurangi pahala dia sedikit pun. Jadi kita dapat pahala, orang yang kita doakan juga dapat pahala. Oke. Oke, gitu ya guys. Kita tidak sanggup berkurban. Katanya harus potong ayam kampung di hari lebaran. Waduh. Siapa yang bilang itu? Oke, kalau nggak sanggup kurban ya nggak usah kurban. Nikmati daging kurban dari orang. Nggak harus motong ayam kampung. Di mana lah Mbak lihat itu Mbak? Ya, oke ya. Aduh bahaya itu kalau di TikTok pula, viral pula, alah kacau. Ya itu nggak benar ya. Teman-teman, ya itu nggak benar ya. Oh lihat di kampung, kalau di kampung sendiri masih aman, asal jangan FYP TikTok.
Oke ya guys, Ustazah jadi jawabannya nggak benar ya. Ustazah, suami telah meninggal dunia dan meninggalkan rezeki dalam bentuk uang. Apa boleh dipergunakan? Ya bolehlah, itu bagian dari hak dari ahli waris ya. Orang tua dulu bilang alhamdulillah, cuman orang tua dulu-dulu ya, bukan video yang beredar ya. Alhamdulillah masih ada untungnya. Jadi nggak benar ya guys. Ustazah, oke, iya, ya gitu ya. Aku nggak ngerti juga Mbak Revada yang dimaksud dengan itu. Setauku Fadilah Yasin. Ustazah, oke sebentar ya. Boleh tidak kalau sholat Ba'diyah Isya saya lakukan jam 3 sebelum tahajud? Kalau sholat isanya jam 3 bisa. Oke, iya Mbak M4 Store ya. Oh, FYP orang tua dulu ya. Misalnya sholat isanya jam 3 ya kan. Lalu kemudian setelah Isya Ba'diyah Isya, ya bisa lah. Tapi jangan kebiasaan Isyanya jam 3 ya. Pokoknya qobliyah dan ba'diyah itu senada, seiring dengan sholat fardunya. Nggak bisa sholat Isyanya jam 10, kemudian ba'diyah Isyanya jam 3. Itu nggak bisa ya. Ustazah, oke gitu ya. Oke, kalau sholat tahajud kemudian jam 4.15 boleh nggak? Tahajud boleh dikerjakan selagi masih belum azan subuh. Ya, selagi masih belum azan subuh itu masih bisa dikerjakan. Misalnya azan subuhnya 4.30, teman-teman bangun jam 4 lewat 10, masih ada waktu 20 menit. Nah, silahkan ya teman-teman, silahkan ya. Oke, gitu ya guys. Ustazah, batas tahajud azan subuh, betul ya. Bolehkah uang sedekah subuh buat bayar ngaji cucu? Silahkan gak masalah. Yang penting bukan buat kita tapi untuk orang ya. Yang penting bukan buat kita tapi untuk orang ya. Ustazah, oke sebentar ya. Zikir pagi dan petang waktunya sampai kapan ya? Zikir pagi itu dibaca dari habis subuh sampai syuruk ya, 1,5 jam dari azan subuh. Zikir petang itu dibaca dari habis asar sampai azan maghrib ya. Ustazah, oke, apakah uang itu untuk jadi hanya istri atau dibagi dengan anak-anak? Uang yang mana ini ya? Uang yang mana ya? Oke. Pertanyaan nggak bisa bersambung ya guys, karena aku udah lupa tadi aku jawabnya yang mana ya. Oke ya. Ustazah, saya trauma masa kecil disebabkan oleh ibu saya. Hal itu membuat saya emosi dalam mendidik anak saya. Saya harus gimana? Kasusnya apa Mbak? Kasusnya apa? Ya justru ketika orang tua itu nggak baik dengan kita, kita dendamnya dendam positif. Aku cukup dulu digitukan oleh orang tuaku, aku nggak mau gitukan anakku. Coba dibalik logikanya, diubah mindsetnya ya. Setelah sholat isya boleh witir tapi nggak ba'diyah isya dulu. Kalau boleh ya boleh aja sih, karena ba'diyah isya itu kan nggak wajib. Cuman sayang aja kan ba'diyah itu sunnah muakkad. Bagusnya kan sholat isya, ba'diyah isya, lalu sholat witir itu kan yang lebih bagus ya. Tapi kalaupun enggak ya tidak ada dosa karena dia tetap sunnah ya Mbak. Cuma sayang banget sih 2 rakaat seberapa lah cuma waktunya ya kan, lakukan aja lah ya. Oke ya guys, iya lanjut ya. Kalau sujud tutup mata atau buka mata? Sujud buka mata. Dalam sholat itu buka matanya, buka bibirnya. Sholat itu jangan tutup mata, tutup bibir. Itu makruh. Itu makruh ya guys. Nah suatu ketika Rasulullah pernah menegur sahabat yang sholat dengan menutup bibir. Kata Rasulullah, kau ulang sholatmu karena jenggotmu nggak bergoyang. Artinya dia tidak membuka bibirnya. Jadi mulai sekarang teman-teman kalau sholat buka matanya, buka bibirnya ya. Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Kayak gitu ya. Oke, oke gitu ya guys. Ustazah, oke. Mana lebih baik sedekah subuh untuk musola atau untuk orang lain? Diganti-ganti aja. Ya, kadang-kadang untuk musola, kadang-kadang untuk orang lain. Karena fadilahnya berbeda. Kalau untuk pembangunan musola, dia amal jariah. Kalau untuk orang lain, amal biasa. Cuman kalau sedekahnya untuk orang lain, setiap hati orang senang, berkah buat kita. Walaupun pahalanya nggak ngalir kalau kita meninggal. Tapi kalau sedekahnya ke musola, pahalanya ngalir kalau kita meninggal. Ya diganti-ganti aja lah, ya kan? Oke. Ustazah, apakah infak boleh buat anak sendiri? Infak, sedekah boleh Mbak. Ya. Ustazah, boleh nggak puasa Zulhijjah tapi masih punya hutang puasa Ramadan? Boleh.
Ya, teman-teman boleh, ganti puasa setelah itu, bahkan Sayyidatina Aisyah pun mengganti puasanya udah deket-deket Ramadan. Aku tidak mengarahkan teman-teman untuk lalai, tapi aku ingin menekankan jangan sampai nggak puasa Zulhijjah hanya gara-gara belum kodo ya. Oke, iya. Ustazah siap ya? Oke, oke. Sholat maghrib ketinggalan, bagaimana kodonya? Karena apa ketinggalannya? Kalau karena lalai tetap berdosa, bisa dikodo besoknya seperti sholat maghrib biasa. Ustazah, oke, oke, aman ya. YouTube apa Mbak Lili? Oke, sebentar. Kalau sedekah subuh dikasih ke cucu gimana? Boleh, nggak masalah ya. Oke, Ustazah, oke, apakah di dalam agama Islam, oke, sebentar. Dah, dompet nggak boleh bersih sekali, harus ada uang tunggu, nggak juga, dompetku sering kosong. Kok dompet ya? Nggak juga sih guys, dompetku sering kosong sih. Soalnya kan sekarang tuh kalau belanja cuman pakai QRIS, transfer. Iya kan guys, di tempatku malah sebagian bayar parkir pakai QRIS. Hah, teman-teman ngeledekin aku. Alam aja. Ya, isi dompetku sekarang berapa ya? Lumayan sih ada sih sekarang. Ya, kayak gitu sih guys. Hah, ya. Aku berharap di dunia ini nanti nggak ada uang lagi. Ya kan, bawanya juga susah. Iya kan guys. Ah, kayak gitu guys ya. Jadi sekarang di tempatku bahkan infak udah pakai QRIS. Belanja di tepi jalan udah pakai QRIS. Terus parkir udah sebagian pakai QRIS. Jadi nggak bawa uang sekarang agak nggak apa-apa sih. Oke ya guys. Oke gitu ya. Kita lanjut ya. Oke. Ustazah, oke, clear ya. Kalau berdoa boleh nutup mata, boleh. Kalau berdoa boleh nutup mata, nggak jadi masalah ya. Mbak Pepe, yang penting banyak kartu ya. Ustazah, oke ya, oke. Oke, iya benar ya. Apakah, ketika zikir khusus di hari Arafah nggak ada sih, ya puasa, puasa Arafah ya. Ustazah, oke, iya penjual dompet nggak laku kalau alat digital semua. Ya, maybe. Tapi apa sih yang nggak laku di Indonesia, ya kan? Nggak penting aja dibeli kalau orang Indonesia mah, nggak usah khawatir penjual dompet ya. Oke. Oke, sarung handphone aja satu orang sampai 10 ya, nggak usah khawatir. Mau handphonenya bisa diinjek motor, mau handphonenya anti karat, mau handphonenya itu anti pecah, tetap aja sarung handphone dibeli orang. Indonesia punya, slow aja. Oke ya, nah kenapa kok pakai sarung handphone juga? Padahal kan udah anti gores sebenarnya kan. Oke, anti gores juga laris mah, walaupun walaupun handphone-handphone yang sudah menengah ke atas, harganya itu udah nggak apa-apa, nggak bakal gores, tetap pakai anti gores. Indonesia punya cuy, ya. Ustazah, kalau zikir tutup mata boleh nggak? Zikir tutup mata boleh, nggak jadi masalah ya. Oke. Yang nggak boleh itu sholat tutup mata ya. Ustazah kalau kita difitnah boleh nggak kita ngelabrak orang yang memfitnah? Ya ngapain Mbak ngabisin energi Mbak labrak belum tentu dia taubat dan dia berubah Mbak. Yang ada malah dia fitnah lagi. Tuh kan jahat kali dia aku nggak ngapa-ngapain dia labrak aku. Dia putar cerita lagi Mbak. Nggak usah. Kita harus berada pada high level. Jangan kotori hati kita untuk membalas keburukan orang dengan keburukan ya. Jadi cukup silent aja, diam aja. Dan itu menarik sih. Bagiku difitnah orang itu menarik sih. Karena saat kita difitnah orang lah kita bisa menilai yang percaya dengan orang itu berarti bukan teman kita. Kalau yang tidak percaya dengan mereka dan tetap berpihak pada kita itu teman kita. Ingat ya, teman nggak boleh netral. Teman itu harus berpihak. Kalau teman-teman lagi difitnah, terus ada teman kita yang netral dia guys, itu bukan teman guys ya. Teman itu harus berpihak ya guys. Kalaupun kita salah, jika teman baik itu dia tetap berpihak dulu, nanti dia nasehatin belakangan ya guys. Jadi teman itu berpihak, nggak ada netral ya cuy. Jadi teman yang baik. Ya contoh misalnya aku punya temanku difitnah, ya aku bela dulu dia, nggak apa-apa, kita bela dulu, udah jangan kayak gitu dia temanku, udah jangan kayak gitu dia temanku. Ya nanti ya kamu kan salah ya, iya Nel aku memang salah, ya udah usah kayak gitu lagi udah. Ya aku membela, aku berpihak, untuk menutupi kesalahannya biar dia nggak malu dengan orang itu kewajiban kita tapi aku nasehatin belakangan ya. Jadi
Difitnah itu menarik, jadi yang belum pernah difitnah, kurang mantep hidupnya ya. Oke ya guys. Ustazah, tapi ku tengok di sini korban fitnah semua sih, udah aman lah ya ku tengok ya. Jadi kan fitnah itu sebagai ajang kita untuk melihat mana teman, mana lawan, dan mana yang selama ini rupanya lawan tapi berpura-pura jadi kawan. Itu bagus ya. Jadi harus ambil positifnya. Kullu syai'in hikmah. Segala sesuatu itu ada hikmahnya, guys. Ya, kita difitnah ada hikmahnya. Kita bisa belajar untuk nggak percaya orang. Kita dihianati pun bagus, guys. Kita dihianati ada hikmahnya. Oh iya, Allah ingin menunjukkan kesalahannya biar aku terpisah darinya. Ya kan? Semua ada hikmahnya. Makanya umat Islam ini sebenarnya nggak boleh sedih-sedih banget sih. Karena yakin bahwa setiap sesuatu itu ada hikmahnya. Contoh kemarin akun kita di-ban, ada hikmahnya kan akun kedua kita jadi hidup. Itu semacam sinyal dari Allah untuk menghidupkan akun kedua kita. Pokoknya kayak gitu sih guys. Kalau aku sih milih untuk mengambil hikmah daripada berlama-lama dalam kesedihan, ya kan? Sedih itu malesin banget, gak suka ya, kecuali sedih karena dosa ya. Ustazah, kita lanjut ya. Oke, doa sujud syukur ya. Doa sujud syukur adalah subhanallah. Jadi kalau kita sujud ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, ya kan? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Atau bagi teman-teman yang pengen sujud syukur setiap habis sholat, boleh Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Teman-teman sujud tuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Kalau bisa sih kita sujud syukur setiap habis sholat ya. Oke. Ustazah, bolehkah puasa Zulhijjah barengan dengan puasa Qadha? Ndak usah. Satu niat, satu amal saja ya. Satu niat, satu amal saja. Kalau mau Qadha aja, kalau mau puasa sunnah aja. Qadha bisa setelah ini kok ya. Oke, Ustazah, apakah baju bekas tidak boleh dijadikan kain lap? Siap ketua. Baju bekas tidak bisa dijadikan kain lap karena itu menyebabkan kefakiran. Yang lain sabar ya. Oke, baju bekas tidak boleh dijadikan kain lap karena itu menyebabkan kemiskinan ya. Kalau teman-teman punya baju bekas, rok bekas, kerudung bekas, jangan jadikan itu semua untuk lap kompor, kemudian untuk kain pel, kemudian untuk apa namanya itu guys, untuk pencuci jendela itu nggak usah ya. Jadi teman-teman belilah kain lap, itu menyebabkan kefakiran. Tapi kalau handuk, selimut, sarung bantal teman-teman jadikan kain lap nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu adalah Mbak Puan, lu diem lu, lap-lap tali mazah, hus, ya guys, kayak gitu. Nah oke, paham ya teman-teman ya, oke gitu ya. Tetapi kalau dia handuk boleh ya teman-teman ya. Tuh banyak yang baru tahu juga tuh Puan ya kan. Jadi kalau dia handuk boleh ya guys, itu menyebabkan kefakiran ya. Oke, clear ya teman-teman ya. Jangan ya. Terus baju bekasnya diapain? Boleh dibuang ya, boleh dibakar ya, boleh dikasih orang ya. Saya dibuang aja semuanya, siap ya. Oke, gitu ya. Oke. Lap juga nggak boleh ya guys. Nah, ya saya setua ini juga baru tahu Ustazah is oke, nggak ada masalah ya. Nah, juga izin saya mohon maaf harus saya sampaikan, jangan jual rotan nggak Zah? Ya untuk aku aja rotanku dilariin kucingku terus nih. Nah, aman lah malam nih nggak ada rotan ku tengok ya. Nah, jadi gini ya. Jangan tidur juga habis subuh ya, jangan tidur juga habis asar, jangan tidur juga sebelum isya ya. Oke, jangan tidur habis subuh, jangan tidur habis asar, oke, jangan tidur sebelum isya. Itu juga menyebabkan kemiskinan ya. Oke, baru tahu Ustadz, siap. Dibakar boleh, boleh gitu ya. Oke ya guys. Nah ya, baju bekas itu apa? Baju bekas itu apa ya? Guys, baju bekas itu adalah baju yang udah rusak. Nih kayaknya orang luar negeri nih. Ya, baju yang udah rusak ya guys. Oke ya. Nah, jadi jangan dijadikan kain lap. Ada yang mau nanya kain lap itu apa? Lama-lama aku ambil juga rotan di atas kamarku. Kayaknya di lantai atas deh rotanku. Kain lap itu adalah kain untuk ngelap.
Ya guys, Ustazah, oke, oke, dah gitu ya. Ustazah, baju bekas dijadiin lembaran kucing beranak boleh nggak jadi masalah ya. Ustazah dikasih orang baju bekasnya boleh ya. Sudah saya buang baju bekasnya pinter anak mama ya. Oke ya guys, gitu ya. Oke, clear ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir, yang baju bekas, salah-salah ya. Boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini. Kalau sarung boleh ya, kalau sarung boleh ya guys. Oke ya. Baru tahu Zah, siap mulai sekarang jangan jadikan baju bekas sebagai kain lap ya. Itu menyebabkan kemiskinan ya guys. Iya, sebentar lagi ada rotan. Ya, paham ya. Kalau buat keset juga nggak bisa ya. Oke. Oke. Baju bekas digunting-gunting dijadikan kain lap boleh nggak? Mau digunting-gunting, mau dirobek-robek, mau diapain nggak boleh Mbak. Itu menyebabkan kefakiran ya. Oke. Ya, gitu kalau handuk boleh ya. Oke, gitu ya. Oke, iya saya dari keturunan baju bekas jadi lap. Pantas miskin bisa jadi. Ya, iya, bisa jadi sih. Iya kan bisa jadi, nggak harus ya guys, tapi, bisa jadi sih. Ya kalau teman-teman tidur habis subuh, kemudian habis asar, sebelum isya, pakaian bekasnya dijadikan kain lap, bersisir menggunakan sisir yang patah, ya kemudian gelas dan, piringnya sudah sompel-sompel, itu semua menyebabkan kemiskinan, nyanyi di kamar mandi, terus teman-teman ngerasa miskin, bisa jadi sih. Oke ya guys, gitu ya. Clear ya teman-teman ya. Ustazah dikasih ke orang silahkan ya. Tapi kalau orang itu pakai buat lap ya itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kita udah kasih ke orang ya. Cara buangnya, buang aja kayak biasa, cari tong sampah dan bak buang ya. Nggak usah ingat-ingat aku buang sampah, udah buang aja ya. Oke ya guys. Oke, Ustazah, oke gitu ya. Kalau kencing berdiri karena lutut sakit nggak apa-apa. Jadi sebenarnya kencing berdiri itu berdosa. Salah satu yang menyebabkan kita disiksa di kubur kencing berdiri. Karena secara fakta Rasulullah pernah meringankan beban siksa orang di kubur karena kencing berdiri. Cuman kan Mbak tulis karena lutut Mbak sakit ya kan. Kalau lututnya sakit nggak masalah. Sholat duduk juga nggak ada masalah kalau lututnya sakit ya. Solu iman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati fakoidan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati fa mustalkian, kalau nggak bisa ya telentang ya. Iya Mbak Agnia ya. Oke ya. Namanya Agnia, kaya ya kan. Nah, tapi nanti jadi malah susah karena jadikan baju bekas sebagai kain lap ya. Kalau handuk-handuk nggak apa-apa ya guys. Oke ya. Ustazah kalau pergi ke kota lain 10 hari apa bisa jamak? Boleh Mbak Oma, maksimal 7 hari Mbak Oma ya. Ustazah, oke, oke. Oke guys, oke kalau baju bekas dibakar boleh, nggak jadi masalah. Silakan dibakar. Cara bakarnya gimana? Cara bakar baju bekas nggak pula ahli aku guys. Yang penting membakar baju bekas boleh. Cara bakarnya jangan jangan tanya aku guys. Terbalik-balik nanti aku minyak tanah dengan minyak goreng aku terbalik-balik. Sedangkan ngepel aja soklin pembersih lantai dengan pewangi baju terbalik-balik ya. Jadi cara membakar baju hanya teman-teman yang ngerti ya. Aku ngepel aja guys pakai softener soklin pewangi eh, baju aku guys. Coba nggak tahu aku bedanya mana pewangi baju mana pewangi lantai. Ku tengok di minimarket sama aja bentuknya. Nah ya guys nanti aku salah pula. Terbilang pula minyak goreng kacau. Nanti FYP pula dipotong orang videonya malu aku terbuka aibku. Jadi intinya adalah cuci baju, membakarnya itu pakai minyak apa ya guys, pakai minyak apa tuh, minyak tanah guys. Nah, kayak gitulah berat kali pun pertanyaan kawan ini ya. Oke ya, Ustazah jadi membakarnya pilihan teman-teman aja ya caranya gimana ya. Pokoknya jangan tanya everything tentang dapur ke aku ya, nanti terlalu indah aku menjawabnya ya. Oke kita saling membantu ya guys, oke ya. Bentar ya teman-teman ya, kita lanjut ya. Oke ya. Ustazah, oke ya.
Katanya kalau bakar baju bekas sendiri, boleh ya, boleh ya. Ustazah, oke kita lanjut ya, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Oke ya. Ustazah, apakah madu bunga akasia bumil bisa ya? Ustazah, oke, Mbak Rahena, laki-laki tetap kencing duduk ya. Oke. Ustazah, jika eh, orang tua saya masih banyak hutangnya, tapi dia pengen berkurban ya, pengen berkurban, malu karena orang tua masih banyak hutang. Kalau hutangnya dengan rekan-rekan sejawatnya, usahakan dia tetap membayar hutang lebih dulu daripada berkurban ya guys. Oke ya. Kalau hijab nggak boleh dijadikan, kain lap. Kalau mukena bisa kalau teman-teman tega ya. Ustazah sholat nggak pakai daleman gimana? Nggak apa-apa ya, yang penting auratnya benar-benar ketutup ya. Cuman sebaik-baiknya sholat adalah pakaian menghadap Allah ya. Oke gitu ya. Oke Ustazah, oke ya kita lanjut ya guys. Oke ya. Oke Ustazah, oke. Kalau suami nggak menceraikan, apakah dosa kalau istri menggugat? Tergantung kasusnya. Jika rumah tangga itu sudah tidak bisa lagi dijadikan sebagai ajang tempat ibadah, maka boleh aja menggugat. Kecuali rumah tangga itu masih bisa dijadikan ajang tempat ibadah. Contoh, dia selingkuh kita mencaci. Dia selingkuh kita tidak mau melayani. Dia berdusta kita berdusta. Dia marah kita menghina. Dosa semuanya. Nah kalau dosa semuanya ngapain harus dilanjutkan daripada hidup dalam rumah tangga yang penuh dosa. Boleh diakhiri dengan syarat berjanjilah setelah sendiri lebih taat, ya kan? Nah, tetapi kalau masih bisa dijadikan sebagai ajang untuk mencari pahala rumah tangganya is oke, nggak jadi masalah. Jadi standarnya syariat, nggak boleh asal-asal gugat guys, nggak boleh ya. Oke. Ustazah kalau sholat pakai sarung boleh nggak? Boleh aja, yang penting nutup aurat ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Saya sedekah subuh Ustazah, saya kasih ke keluarga boleh. Yang penting sedekah itu untuk orang lain dengan niat karena Allah tanpa melanggar syariat ya. Untuk orang lain dengan niat karena Allah tanpa melanggar syariat ya. Ustazah, usia ustazah berapa sejauh ini? Usiaku masih tergantung cuaca. Kalau cuaca panas usiaku 17 tahun, kalau dingin banget 87 tahun. Ya kalau gerimis-gerimis mengundang ya 47 tahun sih. Jadi kalau nanya usiaku tanya ke BMKG aja. Sejauh ini masih tergantung cuaca, bisa pagi besok pagi usiaku berubah tergantung mood. Nggak usah main-main usia ngapa guys. Minder aku kalau udah main-main usia. Soalnya kebanyakan kayaknya teman-teman seniorku semua. Sementara aku kasih-kasih rotan, malu juga aku guys. Iya kan guys? Ya. Sementara dari tadi aku udah ngomong rotan. Iya kan guys? Nah takut juga aku. Udahlah gak usah ngomong-ngomong usia, nyinggung-nyinggung aku. Sementara dari tadi aku udah marah-marahin. Ya oke guys, kita lanjut ya guys. Ustazah, ada apa panggil-panggil? Oke, jadi tolong, oke, Ustazah, oke, cepat kali ya. Oke, sebentar ya, pelan-pelan ya. Oke, pelan-pelan ya. Sedekah subuh masuk celengan boleh, nggak jadi masalah. Sedekah subuh masukkan ke celengan boleh, nggak jadi masalah. Ya 2000 ini kan wajah-wajah 2000 kan semua. 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Lalu kemudian setelah terkumpul lalu kasih tuh kepada orang yang berhak menerimanya. Boleh traktir makan kawan, kasih makan kucing, kasih makan teman, kasih orang tua, ya kasih anak, bebas aja guys, nggak jadi masalah guys ya. Nah itulah sedekah subuh ya. 1000 boleh lah ya kan. Oke. Ustazah, oke, batas tahajud dan witir kapan? Batas tahajud dan witir itu adalah azan subuh ya. Yang penting belum azan subuh masih bisa tahajud dan witir ya guys. Oke ya. Oke, Ustazah, oke, kalau Ustazah, taruh ke masjid boleh, sedekah subuh taruh ke masjid boleh. Ya. Apa hukumnya bersentuhan wudhu dengan suami? Imam Syafi'i bilang bersentuhan wudhu dengan suami itu
mutlak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Hanafi mengatakan tidak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Jadi teman-teman terserah mau pilih yang mana ya. Oke, nggak bisa diubah-ubah ya. Misalnya, aku lagi sayang-sayangnya nih, tidak usah batal lah Imam Hanafi. Besok lagi benci-bencinya, aduh udah aku males banget ya Imam Syafi'i aja lah bersentuh batal. Don't touch me. Ya jangan gitu juga ya guys. Jadi satu aja pilih ya. Oke ya guys. Oke ya. Ustazah agar mukanya glowing nggak ada. Kalau doa agar muka glowing nggak ada. Kalaupun ada nggak akan ku kasih tahu biar aku nggak ada saingan. Baik-baik kenapa guys? Coba nanya yang lain, gak usah Ustazah spill cara muka glowing, gak bakal ku kasih tahu biar gak ada saingan aku. Gak akan dapat jawabannya guys. Kecuali nanti kalau aku udah rendah hati kali baru ku kasih tahu. Iya kan? Nah, oke ya guys, nah, nggak ada caranya. Biar aja teman-teman kayak gitu aja udah. Biarin aja kan udah cantik ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Masya Allah ya. Luar biasa ya. Oke. Kita boleh sama-sama sehat dengan madu. Boleh sama-sama wangi dengan parfum and luck. Tapi nggak boleh sama-sama glowing. Susah ya. Ustazah lebih baik sholat tahajud atau pakai kerudung dulu. Soalnya lebih baik sholat tahajud atau memakai kerudung dulu. Selama ini belum pakai kerudung. Maksudnya Mbak mau suruh aku milih, aku bangun tahajud tapi aku buka kerudung kemana-mana. Kayak gitu ya Mbak. Atau aku tutup kerudung tapi aku nggak mau tahajud. Kayak gitu Mbak. Ya Allah kemana-mana perbandingannya. Tapi aku udah harus jawab ya udah. Tutup kerudung dulu Mbak. Mulai besok Mbak tutup kerudungnya selangkah keluar rumah. Mbak nggak tahajud nggak apa-apa. Suka-suka Mbak aja. Karena tahajud nggak wajib. Jadi mulai besok tutup kerudungnya ya. Mantap kali pun pertanyaan Mbak ini. Udah 3 tahun pun aku di TikTok baru kali ini pertanyaannya kayak gitu. Ya, oke ya guys, clear ya. Jadi tutup kerudung dulu ya Mbak. Oke ya. Oke, tutup kerudung dulu ya. Siap, mantap ya. Bersabarlah wahai hati, aman aja. Aku bercanda saja, tidak sabar, santai aja ya. Oke, tutup kerudung dulu ya. Oke, clear ya teman-teman ya. Sip ya. Jadi silahkan teman-teman tutup kerudung, lalu kemudian teman-teman tahajudnya belakangan. Karena gini guys, kata Sayyidatina Aisyah, kata Sayyidatina Aisyah, meninggalkan dosa lebih baik daripada memperbanyak pahala, ya. Meninggalkan dosa lebih baik daripada memperbanyak pahala, oke? Jadi dosa membuka kerudung itu harus lebih kita tinggalkan dibanding sholat tahajud. Sama dengan Ustazah, saya ada uang 30 juta pergi umroh dulu atau bayar hutang riba dulu? Bayar hutang riba dulu. Karena meninggalkan dosa itu lebih baik daripada memperbanyak pahala menurut Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ya. Ustazah apakah setiap tahajud harus witir? Tidak. Tahajud tidak harus witir. Cuman kalau tahajud nggak pakai witir sayang banget ya. Karena witir itu sunnah muakkad sementara tahajud itu sunnah biasa. Oke. Ustazah dulu sekolahnya, dulu aku pesantren 6 tahun. S1 ku jurusan Usuluddin, S2 ku jurusan Usuluddin, S3 ku jurusan Syariah. Oke, Ustazah, baju you can see di rumah nggak apa-apa. Ya, aurat ibu di hadapan keluarga dari pusat sampai lutut ya. Dari pusat sampai lutut ya. Tapi kalau bisa ya, kalau ada anak bujang, ya teman-teman tutuplah. Kecuali kalau hanya ada suami ya. Oke, clear ya guys. Ustazah, oke clear ya. Sama-sama ya, mandi sholat sunnah Idul Adha apa harus keramas? Mandi sunnah itu harus keramas Mbak. Besok tanggal 27 sebelum sholat id kita pasang niat id. Niat mandi sunnah Idul Adha ya. Sengaja aku mandi sunnah Idul Adha, sunnah atasku karena Allah. Ambil air, tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah, badan bagian kanan basah bagian bawah, badan bagian kiri basah bagian bawah. Udah. Ya, terus pergilah sholat. Ustazah, aku kencing udah berdiri, katanya ada madu lutut. Oh iya ada, kencing berdiri karena nggak bisa ditekuk jarinya, minum madu kita.
madu, yang botolan, itu madu lutut. Tulang, tumit, lutut, pinggang, kayak pengapuran, saraf kejepit. Nah, cuma madu itu kalau teman-teman mau beli, dia ada 2 madu. Yang pertama itu madu yang pakai jerigen, itu madu akasia. Itu untuk daleman, kayak diabetes, kayak hipertensi, kayak kolesterol, kayak asam urat, asam lambung, kayak gitulah, haid nggak lancar gitu. Nah, tapi kalau untuk luaran, kalau lutut itu madunya madu osteo. Jadi 2 madu itu bagus. 1 kilonya cuma 99.000 aja. Nanti kalau beli 2 kilo harganya kita turunin. Nah, sebenarnya kita udah nggak bisa spill madu sampai 2 bulan ke depan. Karena kemarin kita pelanggaran 3 hari nggak bisa jual madu oleh TikToknya. Tapi alhamdulillah bisa kita spill madu tapi dengan syarat tertib. Jadi nanti madu akasia yang untuk diabetes hipertensinya kita kasih waktu 3 menit setelah aku jelaskan keranjangnya cuma 3 menit. Nanti madu lututnya keranjangnya cuma 3 menit. Nanti kalau beli 2 kita turunin jadi 80-an ribu nanti keranjangnya 5 menit. Jadi kalau mau beli madu harus tertib ya, karena kalau nggak tertib nggak bisa ya. Semoga teman-teman bisa ya, lebih tertib ya. Nah, madu itu memang bagus dicari banyak orang dan udah terjual ratusan ton di akun kita. Kira-kira teman-teman sepakat nggak kalau lebih tertib? Jam 8 nanti aku spill ya. Jam 8 aku spill. Sayang banget kalau madunya nggak dibeli ya. Oke, yang udah membaik boleh tulis di kolom komen ya. Oke ya. Oke ya guys, sepakat ya? Masya Allah ya. Oke, sepakat ya. Oke ya guys, teman-teman sehat selalu semuanya di sana ya. Benjolan itu madunya madu yang ada jerigen. Oke, sepakat ya. Oke, clear ya teman-teman ya. Oke, sehelai rambut wanita kelihatan berdosa. Yang udah membaik boleh tulis di kolom komen. Oke, ingat yang mau beli madu beli 2 lebih murah harus tunggu sekarang. Jangan lewatin karena kalau teman-teman nggak nunggu nggak bakal kebagian. Karena malam ini atau besok nggak tahu teman-teman aku buka keranjangnya jam berapa. Nggak lama kok, oke? Nah, bismillah. Jadi madunya itu ada 2, madu jerigen dan madu botolan. Gitu aja caranya ya. Pelan-pelan ya. Madu jerigen dan madu botolan. Teman-teman fokus ya, jerigen dan botolan, oke? Kalau bisa nanti beli 2 lebih murah. Kalau jerigen itu adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, miom, haid gak lancar, kayak keputihan, gak haid-haid, nyeri haid, kista, vertigo, promil pengen hamil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, darah rendah, darah tinggi, autoimun, atau stamina doang, akasia. Oke, ada yang mau siap-siap ya. Tapi kalau mau beli 2 dengan madu tulang, misalnya nih diabetes juga, tulang tumit lutut juga, hipertensi juga, pengapuran juga, nanti aku turunkan harganya. Sekarang yang mau beli 1 aja dulu, oke? Yang udah membaik coba tulis di kolom komen ya. Oke, siap-siap aku munculkan madunya sekarang. Oke, yang madu akasia 1 kilo siap-siap ya. 3 menit dari sekarang. Yang mau madu tulang tunggu sebentar, kalau mau beli 2 harus nunggu, nggak boleh ninggalin live. Nanti nggak bakal kebagian kalau ditinggal.